bahas mengenai penelitian kelas. Nah, definisi penelitian kelas. Di sini ada dua pendapat mengenai definisi penelitian kelas. Yang pertama itu secara umum. PK atau penelitian kelas adalah suatu upaya untuk menjelaskan berbagai aspek dari hubungan antar komponen-komponen, yakni guru, siswa, perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, dan lingkungan kelas. Menurut Hopkins 1993, PK atau penelitian kelas merupakan aktivitas yang dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan mengajar, menguji asumsi teori-teori pendidikan dalam praktek, atau sebagai evaluasi dan implementasi sarana-prasarana sekolah secara keseluruhan. Dari dua definisi ini, dapat diketahui bahwa penelitian kelas ini menitik beratkan pada usaha untuk memotret proses pembelajaran secara alamiah, apa adanya, dan tidak dimaksudkan untuk memperbaiki PBM atau proses belajar mengajar. Selanjutnya, di sini akan kita bahas mengenai tujuan PK atau penelitian kelas. Yang pertama yaitu tujuannya adalah mewujudkan keingintahuan peneliti secara utuh mengenai apa yang terjadi di dalam kelas. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk mengetahui kelemahan-kelemahan proses belajar mengajar dengan cara pengembangan profesi dan peningkatan performance guru, serta mengurangi hambatan-hambatan yang ada dalam proses belajar mengajar di kelas. Jadi, tujuan dari penelitian kelas ini untuk mewujudkan suksesnya proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya akan kita bahas mengenai perbedaan penelitian standar dan juga penelitian kelas. Dari tabel ini dapat kita ketahui secara jelas. Yang pertama mengenai penelitian standar. Dalam penelitian standar, persoalan yang diangkat sebagai tema penelitian biasanya bertolak dari problematika akademik. Nah, penelitian dasar ini juga termasuk ke dalam penelitian standar ini termasuk dalam penelitian dasar. Selanjutnya untuk penelitian kelas. Penelitian kelas ini berawal dari temuan-temuan penelitian sebelumnya yang perlu dikaji lebih mendalam untuk menguatkan ataupun membuktikan kebenarannya. Selanjutnya, pada penelitian standar ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam penelitian kelas. Sedangkan pada penelitian kelas tidak dikenal kelompok eksperimen, rumusan hipotesis, sampel, asumsi homogenitas, uji hipotesis, dan generalisasi. Nah, di penelitian standar terdapat adanya perumusan hipotesis. Nah, penelitian kelas ini lebih bersifat kualitatif. Selanjutnya, penelitian standar memiliki subjek penelitian yang harus berpedoman pada cuplikan atau sampel acak atas populasi. Sedangkan penelitian kelas itu mengutamakan observasi. Pada penelitian standar menyebutkan asumsi keseragaman atau homogenitas sebagai dasar untuk generalisasi hasil temuan. Sedangkan pada penelitian kelas mengkaji masalah secara alamiah dan apa adanya. Selanjutnya, pada penelitian standar ini berupaya melakukan generalisasi atas temuan penelitian. Sedangkan penelitian kelas tidak mempersyaratkan data harus homogen dan asumsi sampel. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian kelas. Yang pertama, jika PK atau penelitian kelas dilakukan oleh guru, maka perlu memperhatikan bahwa tugas utama guru di kelas adalah mengajar. Dengan begitu, apapun metode penelitian yang akan digunakan tidak boleh mengganggu komitmen guru pengajar. Nah, artinya, jika guru hendak melaksanakan satu penelitian kelas, maka pemilihan metode penelitian yang akan digunakannya, baik desain kualitatif atau kuantitatif, tidak boleh menjadikan guru melalaikan kewajibannya untuk mengajar, atau karena guru memilih metode tertentu yang belum dikuasainya, dan itu merepotkannya. Pada akhirnya, menjadikan konsentrasi guru mengajar berkurang. Yang kedua,
Terkait dari butir 1, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan harus tidak menyita banyak waktu guru dan siswa. Desain yang terbaik adalah peneliti mampu mengumpul data yang dibutuhkan tanpa harus mengganggu proses belajar mengajar. Yang ketiga, metode yang digunakan harus andal sehingga memungkinkan hasil temuan yang memiliki tingkat validitas baik. Nah, selain itu, dengan metode yang andal akan menjadikan hasil temuan merupakan jawaban atas persoalan yang dikemukakan. Yang keempat, perlu diingat bahwa penelitian apapun harus berawal dari masalah. Masalah penelitian yang dipilih dalam penelitian kelas haruslah masalah orisinal yang ditemukan sendiri oleh peneliti dan dikuasai secara baik, sehingga memungkinkan untuk dipecahkan dalam kajian penelitian yang dilakukannya. Perlu sangat dihindarkan mereplikasi penelitian orang lain secara tidak sah. Nah, yang kelima, cara kerja penelitian atau prosedur harus mengikuti prosedur baku dan etika penelitian yang berlaku. Dan menjelaskan mengenai kendala dalam penelitian kelas. Untuk kendala dalam penelitian kelas ini ada beberapa. Yang pertama itu perlunya suatu model empirik yang dapat memetakan PBM berdasarkan komponen pelaku, interaksi komponen, dan konteks serta proses. Kemudian itu kendalanya yaitu mengenai norma dan nilai yang berubah-ubah bergantung pada sekolah dan kelas, perlu dipisahkan menurut langsung atau tidaknya peranannya terhadap PBM. Nah, pemisahan ini membantu dalam mendokumentasikan hasil penelitian. Nah, yang ketiga itu peneliti perlu memisahkan fungsi evaluatif dan fungsi penelitian. Hal ini dilakukan bertujuan agar interpretasi atas makna sebagai hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti cenderung menjadi fungsi menilai evaluasi terhadap PBM. Kemudian kendalanya yaitu tidak perlu mencantumkan tindakan perbaikan dalam prosedur penelitian. Nah, pada PK dan bukan PTK ini, jadi kita tidak perlu mencantumkan tindakan perbaikan dalam prosedur penelitian. Cukup memotret atau mendokumentasikan semua temuan apa adanya, tidak perlu melakukan pemalsuan data dan informasi agar hasil penelitian menunjukkan hasil positif. Nah, langkah-langkah dalam menemukan masalah penelitian kelas. Yang pertama itu kita harus melihat apa fenomena yang nyata dan menarik perhatian kita. Yang menarik langkah ini biasa disebut dengan Dassault-Lens. Kemudian kita melihat fenomena itu dari sudut pandang ideal melalui kajian secara teoritis dan keilmuan. Nah, langkah ini biasa dikenal dengan Dassault. Nah, yang ketiga itu mencari hubungan antara Dassault-Lens dan Sein sehingga diperoleh jurang pemisah gap di antara keduanya. Untuk itu di sini ada contoh, kemudian contoh itu berdasarkan hasil observasi. Hasil observasi tersebut memperoleh Dassault-Lens sebagai berikut. Sebuah PBM berlangsung sepi, tegang, tidak produktif, dan hanya guru yang aktif berbicara di depan kelas. Peserta didik banyak yang melamun, tatapan matanya kosong, bahkan ada yang mengantuk. Kemudian di sini ada beberapa tema inspiratif dalam penelitian kelas. Yang pertama itu strategi dan gaya mengajar guru. Nah, jika dilakukan model klasifikasi gaya mengajar, mungkin akan ditemukan beberapa gaya mengajar. Sebut saja gaya mengajarnya itu formal dan informal, konvensional dan modern. Nah, kemudian itu ada aktivitas siswa di kelas. Aktivitas siswa di kelas ini terkait dengan tugas yang diterimanya ataupun saat proses pembelajaran berlangsung. Kajian tentang tema ini dapat diperluas dari sisi psikologi, sosial, keagamaan, ataupun tentang prestasi siswa itu sendiri. Kemudian aktivitas guru. Nah, aktivitas guru ini harapan yang diinginkannya dalam proses pembelajaran. Penggunaan metode, reaksi saat siswa bertanya, merespon dengan jawaban, mimik muka, bahwa isyarat yang digunakan untuk memuji ataupun menunjuk ketidaksenangannya itu pada siswa, ungkapan-ungkapan yang kerap keluar dari mulutnya, hesitasi, motivasi, kegairahan mengajar, dan sebagainya. Kemudian itu ada pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Nah, ini yang dilakukan oleh guru dalam kerangka pembelajaran yang didesainnya. Pendekatan yang dilakukan oleh guru, tindakan, sikap yang ditunjukkannya itu dalam suatu kondisi dan situasi tertentu. Kemudian itu tata letak atau penataan kelas. Nah, untuk penataan kelas ini, letak benda tertentu, posisi siswa, layout ruangan, pelajaran berupa gambar, tulisan, dan sebagainya. Warna cat, bentuk meja, dan sebagainya. Kemudian
ada pemanfaatan waktu. Nah, pemanfaatan waktu ini baik dilakukan oleh siswa ataupun guru dalam melaksanakan gerakan literasi sekolah, disiplin, dan pembentukan beberapa karakternya. Nah, beberapa teman tersebut dapat diperluas dari sisi antar disipliner, karakteristik yang dimiliki individual, misalnya jenis kelamin, tingkat dan pengalaman pendidikan, kondisi keluarga, posisi dalam keluarga, tingkat kesejahteraan yang dimilikinya, hubungi sosial dengan teman, atasan, lokasi geografis, etnis, dan agama, dan serta budayanya. Di sini ada memulai penelitian kelas. Nah, untuk memulai suatu penelitian kelas itu, ada baiknya kita mengamati atau mengobservasi suatu masalah tertentu yang tampaknya merisaukan pikiran kita. Kemudian melakukan identifikasi masalah yang dimulai dari guru. Adakan wawancara apakah akhir-akhir ini motivasi saat mengajar juga melemah, penampilan metode yang digunakan, cara menyampaikan materi, dan sebagainya. Hasilnya tersebut diidentifikasi hingga ditemukan faktor-faktor penyebabnya. Jika tidak ditemukan masalah, maka dilanjutkan dengan mengerti hal-hal di luar dari diri guru. Nah, kemudian itu lanjutkan dengan merumuskan masalah. Untuk merumuskan masalah ini tidaklah usah terbebani dengan penelitian-penelitian model standar lainnya. Cukup dengan mengacu pada kaidah 5W1H. Selanjutnya, di sini desain penelitian kelas. Untuk desain penelitian kelas itu ada dua, desain penelitian kualitatif dan desain penelitian kuantitatif. Nah, pada desain penelitian kualitatif ini, ia lebih menggunakan model etnografis yang dianggap sebagai sangat membantu dalam desain penelitian kualitatif. Nah, model ini digunakan untuk memungkinkan penggambaran informan sebagaimana adanya tanpa interpretasi berlebih dari peneliti. Kemudian, desain penelitian kuantitatif. Nah, pada desain ini lebih menggunakan model kuasi eksperimen dengan menerapkan tindakan tertentu untuk memperbaiki pembelajaran pada tema ataupun pada topik tertentu, dan juga dapat menggunakan penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Penelitian tindakan kelas. Untuk materi yang selanjutnya yaitu definisi penelitian tindakan kelas, yaitu secara etimologis PTK berasal dari gabungan kata penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah. Sehingga PTK adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan guru di dalam kelasnya dengan permasalahan yang diperoleh dari kegiatan refleksi diri dan disertai suatu tindakan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ia temukan itu guna meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan. Dari simpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disusun karakteristik penelitian tindakan kelas, yakni yang pertama, dilakukan oleh guru dengan latar belakang kelasnya sendiri. Yang kedua, berawal dari masalah yang ditemukan oleh guru sendiri dari latar belakang kelasnya sendiri. Yang ketiga, bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran mengajar guru yang bersangkutan. Yang keempat, guru bertindak sebagai praktisi sekaligus sebagai peneliti. Yang kelima, tidak melibatkan orang lain, kecuali dalam kaitannya dengan berkonsultasi dan meminta pendapat untuk menguatkan temuan dan simpulan atau triangulasi. Di sini, tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas sekaligus mencari jawaban ilmiah tentang solusi yang mungkin dapat diajukan melalui tindakan yang akan dilakukan. Pada slide yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Tujuan penelitian tindakan kelas yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum PTK dan juga tujuan khusus. Tujuan umum atau tujuan utama penelitian tindakan kelas yaitu untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas
sekaligus mencari jawaban ilmiah tentang solusi yang mungkin dapat diajukan melalui tindakan yang akan dilakukan. Penelitian tindakan kelas juga bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata guru dalam pengembangan profesinya. Selain itu, tujuan khusus penelitian tindakan kelas adalah untuk mengatasi berbagai persoalan nyata guna dan memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Hasil yang diharapkan melalui penelitian tindakan kelas adalah peningkatan atau perbaikan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Di antaranya ada peningkatan kinerja siswa, perbaikan mutu proses pembelajaran, peningkatan kualitas penggunaan media dan alat bantu belajar, perbaikan kualitas prosedur dan alat evaluasi, perbaikan masalah-masalah pendidikan di sekolah, dan peningkatan kualitas dalam penerapan kurikulum dan pengembangan kompetensi siswa. Penjelasan slide yang selanjutnya yaitu mengenai beberapa kesalahan konsepsi dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Beberapa kesalahan itu ada yang bersifat mendasar atau fundamental, dan ada juga yang bersifat prosedural. Bersifat fundamental. Penelitian tindakan kelas atau PTK bukan guru yang melaksanakan pembelajaran tersebut. Artinya, peneliti tidak melaksanakan pembelajaran di kelas. Ini adalah salah satu kesalahan fundamental. Peneliti PTK seharusnya juga adalah guru yang mengajar di kelas yang menjadi objek penelitian tindakan kelas. Kesalahan ini mutlak karena bersifat utama. PTK adalah refleksi atau bercermin. Siapakah yang bercermin tersebut? Yaitu guru yang bersangkutan, bukan orang lain. Yang kedua, mahasiswa calon guru meneliti PTK. Ini adalah salah satu kesalahan fundamental. Seorang mahasiswa yang akan melakukan penelitian tindakan kelas, seharusnya dia juga adalah guru di kelas tersebut. Jika penelitian tindakan kelas dilakukan untuk tugas menulis skripsi, maka mahasiswa harus mengajar di kelas itu dan tidak boleh dia hanya menjadi kolaborator atau observator. Sementara yang melakukan tindakan malah guru kelas atau bidang studi di kelas itu. Yang ketiga, metode pengumpulan data hanya observasi. Analisis terhadap data hanya dilakukan secara kualitatif dan hasilnya hanya dideskripsikan. Kesalahan prosedural yaitu tidak membatalkan seluruh kegiatan penelitian tindakan kelas, namun perlu adanya prosedur yang diperbaiki lagi. Rancangan pelaksanaan pembelajaran yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas pada siklus pertama digunakan juga pada siklus kedua dan seterusnya dengan materi pembelajaran yang sama.
Siklus penelitian tindakan kelas. Pada siklus penelitian tindakan kelas terdapat 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahap perencanaan planning. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan tentang apa itu what, mengapa why, di mana where, kapan when, dan bagaimana how penelitian tindakan dilakukan. Penelitian tindakan kelas sebaiknya dilakukan secara kolaboratif sehingga menghindarkan unsur subjektivitas. Di dalam tahap perencanaan peneliti juga perlu menjelaskan persiapan pelaksanaan penelitian seperti rencana pelaksanaan pembelajaran dan instrumen pengamatan atau observasi. Tahapan kedua pada siklus penelitian tindakan kelas yaitu tahap pelaksanaan atau acting. Pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Di dalam kegiatan implementasi ini, maka guru sebagai peneliti harus mentaati perencanaan yang telah disusun. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah pembelajaran harus berjalan seperti biasanya, tidak boleh kaku dan terkesan dibuat-buat. Kolaborator disarankan untuk melakukan pengamatan secara objektif sesuai kondisi pembelajaran yang dilakukan peneliti. Kegiatan ini penting karena tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Tahapan ketiga pada siklus penelitian tindakan kelas, tahap pengamatan atau observating. Pada tahap pengamatan terdapat 2 kegiatan yang akan diamati. Pertama, kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Pengamatan terhadap proses belajar peserta didik dapat dilakukan sendiri oleh guru pelaksana atau sebagai peneliti sambil melaksanakan pembelajaran. Sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajaran, guru pelaksana sebagai peneliti dapat meminta bantuan kepada teman sejawat yang bertindak sebagai kolaborator untuk melakukan pengamatan pada pembelajaran. Kolaborator melakukan pengamatan pembelajaran berdasarkan instrumen yang telah disusun oleh peneliti. Hasil pengamatan dari kolaborator nantinya akan bermanfaat atau akan digunakan peneliti atau guru tersebut sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Kegiatan terakhir yaitu tahapan refleksi atau reflecting pada dalam siklus penelitian tindakan kelas. Kegiatan refleksi dilaksanakan ketika guru lain yang diminta bantuan menjadi kolaborator sudah selesai melakukan pengamatan terhadap peneliti dalam melaksanakan pembelajaran. Kegiatan ini dapat berupa diskusi hasil pengamatan yang dilakukan oleh kolaborator dengan guru pelaksana sebagai peneliti. Tahap ini merupakan inti dari penelitian tindakan kelas, yaitu ketika kolaborator mengungkapkan hal-hal yang dirasakan sudah berjalan dengan baik dan bagian yang belum berjalan dengan baik pada suatu saat. Peneliti mengelola proses pembelajaran. Hasil refleksi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang siklus berikutnya, sehingga pada intinya refleksi merupakan kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan identifikasi tindak lanjut dalam perencanaan siklus berikutnya. Prinsip penelitian tindakan kelas. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru atau peneliti yang dalam melaksanakan PTK atau penelitian tindakan kelas. Ada 8 poin yang perlu diperhatikan. Pertama, tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama guru, yaitu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, masalah penelitian dikaji merupakan masalah yang cukup merisaukannya atau yang membuatnya berpikir bahwasanya dalam pembelajaran perlu dibenahi dan berpijak dari tanggung jawab profesional guru. Yang ketiga, metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. Bahwasanya dalam PTK, penelitian tindakan kelas, metode tidak boleh mengganggu dalam proses pembelajaran yang dilakukan saat melakukan penelitian. Keempat, metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Yang kelima, permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, menarik, mampu ditangani, dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Yang keenam, peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian, serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum. Yang ketujuh, kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan karena tuntutan terhadap peningkatan dan pengembangan akan menjadi tantangan sepanjang waktu. Poin terakhir yang ke-8, meskipun kelas atau mata pelajaran merupakan tanggung jawab guru, namun tinjauan terhadap PTK tidak terbatas oleh konteks kelas dan atau mata pelajaran tertentu, melainkan dalam perspektif misi sekolah. Hal ini terasa penting apabila dalam suatu PTK terlibat lebih dari seorang peneliti, misalnya melakukan kolaborasi antar guru dalam satu sekolah atau dengan dosen atau dengan pengawas sekolah.
Prosedur pelaksanaan PTK. Dalam prosedur pelaksanaan PTK ada 5 tahapan yang perlu dipahami. Pertama, penetapan fokus permasalahan. Tahapan ini disebut dengan tahapan merasakan adanya masalah. Secara umum, karakteristik suatu masalah yang layak diangkat untuk penelitian tindakan adalah: pertama, masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta. Kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Dan yang ketiga, adanya kemungkinan untuk dicarikan alternatif solusi bagi masalah tersebut melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan guru atau peneliti. Dianjurkan agar masalah yang dipilih untuk diangkat sebagai masalah penelitian tindakan kelas adalah yang memiliki nilai yang bukan sesaat, tetapi memiliki nilai strategis bagi keberhasilan pembelajaran lebih lanjut lagi dan memungkinkan diperolehnya model tindakan efektif yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah serumpun. Dalam memperformulasikan masalah, peneliti perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang biasa berlaku, meliputi hal-hal aspek substansi, aspek orisinalitas, aspek formalis, aspek teknis. Aspek substansi menyangkut isi yang terkandung. Aspek orisinalitas tindakan yang menunjukkan bahwa pemecahan dengan mode tindakan. Yang aspek formulasi, dalam hal ini masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Aspek teknis menyangkut kemampuan dan kelayakan peneliti untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Tahapan kedua prosedur pelaksanaan PTK adalah perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan memanfaatkan secara optimal teori-teori yang relevan dan pengalaman yang diperoleh di masa lalu dalam kegiatan pembelajaran penelitian sebidang. Rumusnya, kalimat hipotetiknya adalah apakah jika A diterapkannya pada B akan meningkatkan C. Hipotesis tindakan umumnya dirumuskan dalam bentuk keyakinan tindakan yang diambil akan dapat memperbaiki sistem proses atau hasil. Secara rinci, tahapan perencanaan tindakan terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban berupa rumusan hipotesis tindakan. Yang kedua, menentukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan. Yang ketiga, membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan. Pada tahapan ini, rancangan strategi dan skenario pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar dan berlaku wajar. Pada penelitian tindakan kelas dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasan dan mata pelajaran tertentu. Kesalahan prosedural yang sering terjadi, tindakan dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat dalam hitungan minggu bahkan hari. Tahapan keempat dalam prosedur pelaksanaan PTK yaitu pengumpulan data. Tahapan ini guru dapat menggunakan lembar pengamatan untuk mencatat semua data yang dapat dikumpulkan. Sebenarnya tahapan ini berjalan secara bersama pada saat pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan yang sedang berjalan, keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi penilaian yang telah disusun, termasuk juga pengamatan secara cermat pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu dan dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan hendaknya dicek untuk mengetahui keabsahannya. Berbagai teknik dapat dilakukan untuk tujuan ini, misalnya teknik triangulasi dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan data lain atau kriteria tertentu yang telah baku dan lain sebagainya. Tahapan terakhir dari prosedur pelaksanaan PTK adalah tahapan refleksi. Tahapan ini merupakan tahapan inti dari penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada setiap siklus. Tahapan ini dimaksud untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan pada suatu siklus berdasar data yang telah terkumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang dilakukan pada siklus berikutnya. Refleksi dalam penelitian tindakan kelas mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atau tindakan yang dilakukan. Jika terdapat masalah, maka proses refleksi akan dilakukan pengkajian ulang melalui siklus berikutnya. Sekian dari pemaparan tentang penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas dari kelompok 3. Kami berharap semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.